Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai mukjizat, karomah, irhas, dan maunah. Masih bersama Bapak Daniel Arif Budiman. Mari kita mulai pembelajaran ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran ini berjalan dengan lancar. Ayo anak-anakku semuanya, kita mulai pembelajaran. Dalam pembelajaran ini peta konsep mengenai pembelajaran, mengenai mukjizat dan kejadian luar biasa lainnya. Pertama, kita akan belajar mengenai pengertian mukjizat, karomah, irhas, dan maunah. Kemudian nanti kita menjelaskan mengenai dalil-dalil nakli, mengenai kebenaran mukjizat dan kejadian luar biasa itu, kemudian contohnya, dan tokoh-tokoh muslim yang mendapatkan mukjizat, karomah, irhas, dan maunah. Mari kita lakukan ini aktivitasnya, mengeksplorasi kalian nanti, mengeksplorasi kegiatan-kegiatan ataupun pembelajaran ini. Nah, sekarang Bapak tanya, tahukah anak-anakku semua atau kalian semua apa itu mukjizat? Yuk, coba kita berpikir. Apa itu mukjizat? Kita sering mendengar mengenai mukjizat, tapi pengertiannya apakah sudah ada yang tahu? Nah, mari kita bahas bersama-sama. Pertama kita akan perhatikan gambar-gambar berikut ini. Nah, ini coba. Ini gambar apa? Ya, betul. Ini mengenai pembakaran. Ada orang yang dibakar. Ini akan kita bahas nanti ya. Gambar. Kita lihat gambar atau perhatikan dulu gambarnya berikut ini. Nah, yang kedua. Nah, ini sering kita lihat kejadian apa ini. Kemudian selanjutnya, nah ini. Gambar perahu. Nah, ini ada gambar bulan yang terbelah. Sudah paham dari persepsi gambar berikut ini? Ya, selanjutnya kita akan membahas. Mukjizat itu berarti sesuatu yang melemahkan atau mengalahkan. Maksudnya apa? Ini secara bahasa. Mukjizat artinya seperti ini. Sedangkan istilah, menurut istilah, mukjizat berarti sesuatu yang luar biasa yang terjadi pada diri Nabi Muhammad ataupun bukan Nabi Muhammad. Pada diri Nabi dan Rasul Allah dalam rangka membuktikan dirinya adalah Nabi dan Rasul yang tidak dapat ditiru oleh siapapun. Nah, pembagian mukjizat ini ada dua. Yang pertama, mukjizat yang bersifat kauniyah. Dan yang kedua adalah mukjizat yang bersifat akliyah. Mukjizat yang bersifat kauniyah adalah mukjizat yang tampak, dapat dirasakan atau ditangkap oleh panca indera. Mukjizat terbatas artinya di luar kemampuan manusia. Terjadi hanya sekali dan dalam satu tempat. Tidak bisa diulang dan tidak bisa dipelajari. Sedangkan yang akliyah, mukjizat yang hanya dapat dipahami oleh akal pikiran, berlaku universal atau sepanjang masa, dan juga dapat dipahami dengan akal pikiran. Itu pembagian mukjizat. Ada yang bersifat kauniyah dan ada yang bersifat akliyah. Nah, coba kita lihat. Dalil nakli mengenai mukjizat. Yang pertama adalah Quran Surat Al-Anbiya ayat 69 yang berbunyi Qulna ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Kami berfirman, hai api menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim. Nah, ini nyambung dengan gambar yang tadi di awal kita lihat mengenai kejadian Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim yang dibakar untuk
membuktikan kenabiannya, maka Nabi Ibrahim dibakar tapi tidak hangus, malah kedinginan. Itu salah satu mukjizat. Kemudian dalil nakli yang kedua mengenai mukjizat ini ada dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 63 yang berbunyi fa'auhayna ila Musa anidrib bi'asokal bahra fanfalaqa fakana kullu firqin qad taudil azim. Artinya, lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah lautan itu dengan tongkatmu, maka terbelahlah lautan itu dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar. Ini merupakan peristiwa terbelahnya Laut Merah ketika Bani Israel dan Nabi Musa dikejar-kejar oleh Raja Firaun. Nah, mukjizat yang selanjutnya dari nakli ini Quran surat An-Nisa ayat 174 yang berbunyi Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuram mubina. Ini yang artinya, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu, Muhammad dengan mukjizatnya, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang. Dalam halnya diartikan, ditafsirkan adalah Al-Quran. Ini seperti kita tahu, pembagian mukjizat yang kedua itu adalah mukjizat yang bersifat akliyah, yaitu Nah, Al-Quran itu adalah mukjizat terbesar sepanjang masa yang diberikan kepada Nabi Muhammad yang bisa kita rasakan mukjizatnya sampai hari ini sebagai sebuah pegangan bagi kita umat Islam dalam pedoman kehidupan. Nah, sesudah itu mukjizat, maka yang selanjutnya adalah karomah. Ada yang tahu apa itu karomah? Ayo kita berpikir, apa itu karomah? Bukan Kak Romah, karomah ya, bukan Kak Romah. Karomah, ayo apa itu karomah? Ada yang tahu? Ya, karomah adalah kejadian luar biasa yang dianugerahkan Allah kepada seseorang yang soleh dan taat. Jadi kuncinya karomah itu adalah sesuatu yang diberikan Allah kepada orang-orang yang soleh. Di antaranya adalah karomah yang terjadi pada Maryam dalam firman Allah surat Ali Imran ayat 37. Ada juga karomah yang diberikan kepada Ashabul Kahfi atau penghuni gua. Kisah ini ada dalam surat Al-Kahfi ayat 25 yang berbunyi walabisu fi kahfihim salasa mi'atis sinina wazdadu tis'ah. Dan mereka tinggal dalam gua mereka 300 tahun dan ditambah 9 tahun lagi. Ya. Baik, selanjutnya anak-anak kita akan membahas mengenai irhas. Ada yang tahu apa itu irhas? Irhas adalah kejadian atau hal-hal yang istimewa terjadi pada diri calon rasul. Jadi kata kuncinya di sini adalah calon rasul. Jadi kejadian luar biasa yang terjadi pada diri calon rasul. Ketika mereka sebelum ataupun sebelum diangkat menjadi rasul oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dalil naklinya salah satunya ada di dalam Quran surat Al-Maryam ayat 29 sampai 31 yang artinya ini, maka Maryam menunjuk pada anaknya, mereka berkata, bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih di dalam ayunan? Ini pertanyaan orang-orang yang bertanya kepada Maryam mengenai bayi Isa sebelum menjadi nabi. Berkatalah Isa,
pada saat itu ketika masih bayi, sesungguhnya aku ini hamba Allah, dia memberiku Alkitab dan dia menjadikan aku seorang nabi. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan dia memerintahkan kepadaku sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Padahal pada saat itu Nabi Isa itu masih bayi, tapi dia sudah bisa berbicara kepada orang-orang dan membuktikan bahwa dia diutus oleh Allah. Nah, itulah salah satu irhas. Walaupun belum menjadi nabi, tapi sudah ada tanda-tanda ataupun kejadian yang luar biasa terjadi pada diri calon rasul tersebut. Nah, sekarang selanjutnya, adakah yang tahu tentang apa itu maunah? Ayo, tahukah kalian mengenai maunah? Maunah? Apa itu maunah? Maunah adalah kemampuan luar biasa yang diberikan Allah kepada seorang mukmin untuk mengatasi suatu kesulitan. Ini kemampuan luar biasa ini diberikan Allah kepada siapapun hambanya yang dikehendakinya, yang mengalami kesulitan. Nah, ini seperti dalam surat Al-Maidah, dalil naklinya surat Al-Maidah ayat 120 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lillahi mulkus samawati wal ard wa ma fihinna wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Ya, ini mengenai dalil nakli dari maunah. Terima kasih anak-anakku semuanya. Itulah kita membahas bab 2 materi mengenai mukjizat, karomah, irhas, dan maunah. Sekarang kalian baca tugasnya masing-masing yang sudah saya berikan dalam petunjuknya di e-learning. Silahkan dibuka masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.